Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semua teman-teman? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita, juga yang berupa kesehatan. Amin. Teman-teman sekalian, di dalam kita hidup dan menjalani hidup, ada begitu banyak macam persoalan yang kita harus jalani dan selesaikan. Salah satu fenomena hidup yang sering kita dengar adalah retaknya sebuah hubungan rumah tangga. Ada begitu banyak. Jadi setiap teman-teman, saya yakin semuanya pernah menemukan yang namanya rumah tangga yang retak. Bahasa kerennya itu janda dan duda. Kali ini insya Allah kita akan mendengarkan keterangan dari salah satu teman kita, Adik Sahra, sebab-sebab retaknya rumah tangga beliau. Assalamualaikum Adik Sahra. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah punya anak berapa? Saya sudah punya anak 3. 3 ya? Ya. Cewek cowok? Cowok 2, cewek 1. Cowok 2, cewek 1. Kemudian status sekarang? Status sudah tidak sama lagi. Berarti janda gitu? Ya. Apakah, maaf nih saya bertanya ya, Apa silakan. apakah Adik Sahra pernah terbayang atau memang berniat untuk jadi janda? Enggak sih, semua orang kan tidak mau kan menjadi janda, tidak. Cuma mungkin itu sudah takdir dan tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga, akhirnya kita bisa pisah. Oh, berarti tidak pernah terlintas Tidak ada pernah, niat ya, tidak pernah. untuk menjadi seorang janda Ya, gitu. siapa sih yang mau jadi janda? Terus selama Adik Sahra menjanda gitu, gimana rasanya? Tanpa adanya suami yang mendampingi ngurus anak-anak dan seterusnya, itu rasanya gimana gitu? Terus terang memang berat sekali. Karena bagaimana saya bilang berat, 3 anak sama saya, terus tidak ada yang bantu, baik dari keluarga suami, tidak ada, cukup saya yang merasakan 3 anak saya yang biayai. Mulai dari yang besar sampai yang kecil tanpa bantuan dari bapaknya sendiri tidak ada. Jadi sudah tidak ada bantuan baik ekonomi atau apa dari mantan suami ini kepada anaknya. Semuanya 100% ditanggung sendiri oleh Adik Sahra. Luar biasa ya. Jadi ketika rumah tangga itu retak, inilah salah satu kejadian yang dialami oleh adik kita. Mengurus 3 orang anak, menanggung semua biaya ini dan itunya. Kita dengar sendiri, rasanya begitu berat. Ngomong-ngomong, saya pengen tanya, apa sih awal mula dari retaknya hubungan rumah tangga Adik Sahra ini? Awalnya itu mantan suami curiga. Kan saya sudah pernah kerja di satu tempat kerja di laundry dekat rumah juga. Oh gitu. Awalnya Adik Sahra kerja, terus prosesnya itu suaminya curiga ada yang lain gitu. Ya, namanya kita kan ini kerja di situ kan keluar masuk customer, keluar masuk bawa pakaian, ambil pakaian kan. Mulai di situ awal curiga, padahal tidak ada sama sekali. Kita kan niatnya pergi kerja, pulang, selesai kerja pulang di rumah. Di situ awalnya sering bertengkar, berantem. Tidak lama begitu. Curiga karena sayang barangkali, Bu?
kurang tahu juga, curiga karena sayang atau bagaimana. Mungkin saking sayangnya suami ibu ini curiga atau gimana, walaupun nggak ada buktinya, nggak lihat Iya, dengan mata nggak ada. kepala, tapi curiga itu menandakan sayang mungkin ya. Tapi curiganya terlalu berlebihan, ya berlebihan. Sampai-sampai dituduh bagaimana gonta-ganti laki-laki lah, setelah di jalan. Nauzubillah. Iya, pokoknya dituduh jalan sama laki-laki, tidur sama laki-laki. Luar biasa ya. Padahal saya kan dia pergi kerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga kan. Malahan saya kerja tuh pakai daster loh kak. Enggak pakai apa-apa, cuma daster doang. Karena kan tempat kerja dekat. Tempat kerjanya dekat juga dari Iya, rumah. dekat, cuma lorong bersebelahan begitu. Dari awalnya saya tuh sering berantem, tidak ada lagi kecocokan, tuduh bagaimana jalan sama teman apakah katanya pekerja dan pekerja di jalan itu gonta-ganti laki-laki. Terus kemudian setelah curiga itu baik gitu. Baik tapi berantem lagi, baik ribut terus. Pokoknya 1 tahun lah saya jalani satu rumah, ribut terus, tidak ada kebaikan. Paling kebaikan 1 hari 2 hari sudah baik, ribut lagi. Ada saja dia carikan alasan. Terus memang dia sampai-sampai tuh dia bilang sudah sana pergi. Tidak, maksudnya dia bilang pergi, tidak usah nih kesini. Udah bilang sama kita pergi maki, jangan maki kembali. Ya tidak usah nih. Sudah jatuh talak, malahan sudah berapa kali dia sudah bilang jatuh talak gitu. Terus Dan lama begitu dia mungkin sering chatan sama temannya, teman curhat-curhat, akhirnya muncullah orang pihak ketiga dia temani, perempuan. perempuan. Oh jadi ada setelah saling curiga itu kemudian ada pihak ketiga untuk sang suami menemaninya curhat. Ya. Kemudian Sudah jadi, tapi tidak lama. Entahlah sekarang dia masih sama atau enggak, karena waktu ketahuan itu tidak sama. Tidak lama begitu. Saya tahu bilang ada pihak ketiga, sudah tambah ribut terus. Tapi dia tidak mau salah juga, tidak mau dituduh. Seakan-akan dia benar, padahal dia sudah terbukti bahwasannya dia yang selingkuh, bukan saya. Karena sudah ada bukti, sampai-sampai dia mengaku. oh seperti itu. Iya. Jadi ada pihak ketiga kemudian retak gitu. Terus melalui kesempatan ini adik Sahra, siapa tahu apa ya, mantan suami apa suami nih, masih status suami? Kayaknya sudah mantan. Ya siapa tahu suami adik Sahra melihat video ini, apa harapan adik Sahra kepada suami, mungkin untuk anaknya Cuma atau apa? satu, iya, terus terangkat cuma satu, ingat anak. Karena selama sekeluar dari rumah dia tidak pernah menafkahi anaknya, jangankan menafkahi, menoleh pun kalau sakit anaknya dia tidak pernah lihat. Anaknya sudah berapa kali sakit, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, jangan dia melakukan dia kasih, menoleh pun dia pujian saja tidak. Sampai kalau dia pergi di rumahnya, dia tutupkan pintu, dia tidak menoleh anaknya, dia datang, dia tutup, dia suruh keluar, dia tutupkan pintu anaknya. Berarti harapan adik Sahra ini kepada Ingatlah anaknya. bapaknya anak-anak, semoga lihat video ini, Ya. harapannya tolong diingat anaknya, Salah pintar-pintar. seperti itu. Nah, itu saja. Karena biar bagaimana kan anak tetap anak, tidak bisa dipungkiri. Ya terus apalagi ada? Cuma itu anaknya tolong diterapkan supaya kasih sayangnya anak itu juga tidak menjauh dari bapaknya. Kita kan tidak tegaan juga bang mau saya makan dari anak bapaknya kan tidak.
Jadi itu anak kalau menghindar dari bapaknya, bapaknya sendiri yang cari kan, perhatian bapak kan tidak ada. Begitu ya, teman-teman sekalian. Tidak ada seorang pun yang mengidam-idamkan atau bahkan sampai bermimpi untuk menjadi seorang janda atau rumah tangganya itu menjadi retak. Tak ada seorang pun yang berniat apalagi sampai bermimpi seperti itu. Namun pada kenyataannya kita menjalani hidup, ada banyak orang yang rumah tangganya retak karena berbagai faktor, berbagai hal. Dan adik Sahra ini faktornya itu pertama curiga, yang kedua muncul pihak ketiga, kemudian saling tidak bisa mengendalikan emosi, kemudian pisah. Sebenarnya sepele teman-teman persoalan itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman sendiri? Apakah teman-teman juga berniat untuk retak keluarganya? Ya tidaklah ya. Keretakan sebuah rumah tangga, disitulah awal mula dari persoalan-persoalan yang terus berkelanjutan. Jadi sebaiknya jika kita mempunyai sebuah rumah tangga, maka rawatlah rumah tangga itu sebaik yang kita mampu. Saya kira demikian. Kali ini curhat atau luapan Adik Sahra ya, luapan hati sudah tersalurkan melalui video ini, dan semoga suami terkasih dapat melihat video ini dan hatinya tergugah. Kalau bisa, sebisanya ya kembali menjadi rumah tangga yang mawaddah dan sakinah. Atau masih ada pesan lagi Adik Sahra? Tidak, itu saja, cuma satu pesan. Tolong sekali ingat anak. Kalau saya tidak jadi masalah anak saja, kena anak itu memang titipan. Ya, ingat, tidak bisa sia-siakan. Ingat kibeng anak tak, ingat ki anak tak, jangan ki sia-siakan. Itu aja ya. Oke, baik teman-teman. Demikian sebab-sebab yang sepele sehingga retaknya sebuah rumah tangga, yang kemudian itu yang menjadi penyebab sehingga munculnya persoalan-persoalan yang lain yang berentetan dan panjang. Saya kira demikian teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.